Welcome to Edge TX. Disarmed. Angle mode. Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini ada permintaan nih, karena Pilot Nakal habis disawer lumayan besar ya, dan minta dibuatin tutorial setting Radio Master Zuru. Nah, Air mode. Angle mode. yang pasti tanya biasanya apa namanya, kebanyakan tanya gimana cara nyeting switch ini bisa keluar sound. Pilot Nakal mulainya dari awal dulu ya. Jadi kalau teman-teman punya Radio Master Zuru, itu dipencet model ini, tik. Nah, itu kan ada bawaan ya, ada 4, itu dihapus saja, kita buat profil baru. Oke, dan teman-teman mesti perhatiin nih, Radio Master Zuru yang teman-teman punya itu internal ILRS atau internal JP 4-in-1. Kalau punya Pilot Nakal, ini Radio Master Zuru internal JP 4-in-1. Jadi makanya ada FRSK XM, ada FlashSky, terus bisa connect ke MJX, bisa connect ke RC Mobilan dengan pakai Radio Master Zuru internal JP 4-in-1. Nah, kenapa di belakang remote Pilot Nakal pasang modul? Ya, ini adalah modul ILRS, produknya Radio Master. Jadi berbagai macam produk, merek produk itu sekarang punya barang yang berhubungan dengan ILRS, yaitu ini modul TX bilangnya. Jadi modul yang dipasang di remote. Nah, drone setiap teman-teman itu bisa dipasang ILRS. Receiver barangnya kecil banget ya, jadi itu penerima perintah dari modul ini, dan modul ini bisa bekerja dengan dibantu yaitu remote ini sendiri. Oke, ini ada di profil ILRS TBS, jadi ini wajib kepasang. Ini nyala nggak? Oh, nyala guys. Nah, ini ada tipe C dan ini ada XT30, tapi ini nggak usah dipakai ya. Ini namanya Ranger Nano, mantap. Oke, kita mulai dulu dari awal ya. Dari awal kita buat dulu satu profil baru ya. Profil baru, anggap aja ini profil baru. Jadi caranya pencet tahan, scroll ini pencet tahan, create model keluar, kita pencet lagi sekali. Jadi untuk perintah enter itu scroll ini dipencet ke dalam, dan ini keluar namanya model 14. Kemudian kita pencet page berikutnya. Nah, di sini model name kita bisa kasih ini ya. Ini Pilot Nakal kasih namanya tutor. Nah, scroll. Nah, ini kan huruf besar ya, biar huruf kecil pencet tahan scrollnya, jadi huruf kecil dan dia langsung pindah ke selanjutnya. Oke, cari lagi T, pencet lagi tahan, huruf kecil, terus cari O, tutor, huruf kecil lagi, pencet tahan, cari R, tutor. Oke, setelah kita kasih model name ya, ini jangan ngikut Pilot Nakal, teman-teman bisa kasih nama apa bebas ya. Kemudian turun ke timer 1. Nah, timer 1 ini untuk mengaktifkan pada saat drone itu arming atau siap terbang, timer countdownnya jalan. Oke, ini di scroll, scrollnya dipencet ke dalam enter, kemudian kita geser kanan, kita onin. Kemudian kita geser ke kanan lagi ya. Timer ini on, ditaruh di switch mana? Bisa taruh di throttle, nggak bisa, taruh di switch aja ya. Dan Pilot Nakal sama teman-teman yang lain mungkin untuk setting switch itu selalu taruh di sini, switch arming. Mungkin ada juga yang taruh di F ya, cuman dari dulu Pilot Nakal waktu FPV-an itu sukanya taruh di kiri, jadi ini tinggal disetrekin aja ke atas. Untuk switch ini ada 2 posisi, jadi waktu diangkat ke atas tek, nah dia SE turun ya, tandanya SE turun, kemudian kita enter. Nah, udah. Oke, timer ini belum jalan kalau kita belum setting menitnya. Bebas teman-teman mau setting berapa, misalnya tahu nih drone-nya terbang satu baterai, mungkin micin ya, anggap aja micin 3 menit. Kita enter, persis biarin off, minitnya dicentang, countdown, silentnya di enter, kita ganti ke voice. Oke, setelah voice Pilot Nakal biasanya geser, Pilot Nakal pakainya 10 detik. Nah, oke. Cukup sampai di sini aja ya. Jadi dari model name, timer 1 sampai countdown udah selesai. Timer 2 nggak usah. Tapi kalau teman-teman mau nambahin, mau explore ya, jadi mau dikembangkan lagi bisa. Oke, kemudian langsung scroll ke kiri. Nah, ini langsung ke page 2 paling bawah, yaitu ketemunya trainer mode off, external RF off, internal RF off. Nah, teman-teman mau pakai yang mana nih? Karena di sini Pilot Nakal pakainya Radio Master Zuru internal JP 4-in-1. Jadi kalau mau pakai internal RF-nya modenya di enter, off-nya diganti ke multi.
Setelah multi ini nggak ada lagi ya, jadi pilihannya hanya off dan multi. Karena internal si Zoro ini adalah JP 4-in-1. Kemudian tipenya nih, teman-teman misalnya dapat punya drone nih masih lama ya, FR Sky. Oke, FR Sky dengan receiver XM Plus pakai FR Sky X. FR Sky terus drone-nya pakai FR Sky dengan receiver XM. Pakainya juga sama FR Sky X. Kalau internalnya FR Sky, teman-teman bisa tetap pakai FR Sky X, subtype-nya diganti ke DT8. Otomatis dia berubah tuh. FR Sky D, D8. Kalau X dia di D16. Oke, misalnya di D8 ya. Kita turun, kita siap-siap di BND, yaitu bin ya. Kalau si drone-nya udah diaktifkan bin receiver atau dipencet tombol bin-nya, kemudian kita pencet dari remote tick, nanti otomatis terbinding atau terkoneksi ya. Ini sementara di video ini dibuat ya untuk status firmware JP4 yang ada di Zoro internal di versi 1.3.3.14, yang pasti modenya AETR. Oke, itu untuk internal receiver. Oke, sekarang misalnya nih buat profile ternyata mau pakai eksternal. Mungkin teman-teman waktu lihat video ini pakai modul bebas ya, ILRS, mau Crossfire, mau JP4-in-1, terus apalagi ya, mau yang 900 MHz. Teman-teman wajib pilih yaitu namanya external receiver, yang awalnya off diganti menjadi XJT ada, tapi kita sudah nggak pakai ya. XJT ini FR Sky, DSM ini juga kita udah nggak pakai. Kita sekarang pakainya di tahun 2022 sampai tahun ini ya 2023 kita pakai Crossfire atau ILRS. Untuk ILRS sendiri tetap pilihnya Crossfire. Untuk Crossfire sendiri juga sama, pilih Crossfire. Jadi jalurnya Crossfire itu dipakai dua sekarang, ya Crossfire itu sendiri sama ILRS. Oke, dipencet enter. Udah sampai situ aja. Yang ini baud rate apa nggak usah dirubah-rubah ya, teman-teman biarin aja. Dan yang pasti kalau external receiver ini sudah aktif di Crossfire, otomatis si modul eksternal ini dapat power dari remote Zoro. Oke, kita RTN, kita pindah ke page 3, heli setup abaikan, halaman 4 flight modes abaikan, halaman 5 inputs abaikan, halaman 6 mixes. Nah, ini yang untuk mengatur di mana posisi arming, di mana posisi ganti mode, di mana posisi switch untuk aktifkan beeper, di mana posisi switch untuk mengaktifkan GPS rescue. Oke, untuk channel 1 sama 4 ini sudah default. Default itu artinya sudah standar dari setiap remote. Dan di sini kita settingnya air, ele, throttle, dan radle. Nah, channel 5 itu kita biasa selalu isi dengan ini masuk channel 5 ya. Kita turun ke source, di enter. Channel 5 kita bisa selalu pakai buat arming. Jadi tinggal disetrekin aja. Arming selalu di sini nih, kotakal ya. Teman-teman mungkin sama juga. Tinggal disetrekin ke atas. Tek. Nah, otomatis si source ini berubah jadi SE. Kemudian kita enter. 30 seconds. Nah, akhirnya countdown timer pun jalan. Ya, karena sudah disetting timer di switch E dan sudah disetting mode untuk arming juga di 20 switch E. seconds. Oke, dimatikan ya. 20 second, jadi hitungannya mundur ya. Oke, udah sampai situ aja. Kita RTN. Ya, RTN di bawahnya SES ya, teman-teman bisa ini dibiasakan dulu mengamati ini SES, ini MDL, ini RTN, ini page selanjutnya, ini page sebelumnya. Oke, RTN lagi, kita turun ke page 6. Oke, cuman dipencet sekali tek. Nah, ini masuk ya source, kita turun ke source, di enter. Dan untuk mode terbang teman-teman bisa taruh di sini, bisa taruh di sini. Jadi switch mana yang mau dipakai untuk ganti mode waktu terbang, mode angle, mode air mode, mode flip, itu teman-teman bebas ya. Yang pasti antara dua ini, karena ada 3 posisi ya. Kalau protokol selalu taruh di sini. Switch B. Tinggal cetrekin aja sampai atas, terus turunin lagi. Dan di enter. Jadi channel 6 ini difungsikan untuk ganti mode terbang. Oke, kemudian RTN keluar ya, back. Channel 7 biasanya protokol pakai untuk turun ya. Source-nya max di enter. Channel 7 biasanya protokol pakai buat buzzer atau beeper ya. Protokol taruhnya di sini. Ini namanya momentary switch. Jadi waktu dipencet sekali dia udah keluar. Jadi perintahnya berjalan waktu dipencet aja. Oke, dia kebacanya SD, udah betul ya. Sini SD. Kemudian kita pencet enter. Kemudian RTN. Kita turun ke channel 8.
channel 8, kalau teman-teman drone-nya ada GPS, protakal bisa taruh di channel 8 sama dengan AUX 4. Beeper tadi di channel 7 sama dengan AUX 3. Teman-teman bisa menyesuaikan sih nanti. Oke, atau ngikut protakal aja standar 5678 ya. Oke, source di enter sampai dia berkedip, kemudian protakal taruh di sini. Switch C. Nah, kenapa nggak taruh di F? Karena ini mudah, gampang ke senggol ya. Jadi protakal pilih yang aman di atas. SC ke atasin, udah di enter. Ini protakal kepencet yang belakang. Ini SG ya, makanya dia berubah. Oke, kalau salah kita tinggal pencet enter lagi dan cetrekin ke bawah, cetrekin ke atas. SC. Ini kedengaran nggak suara bel sekolah? Oke, protakal waktu buat konten ini di saat jam sekolah ya. Ini bunyi bel pulang sekolah. Oke, channel 8 sudah selesai, kita setting di SC, turunin semua. Kalau dari sini diturunin ya, cuman perintahnya di sana malah ke atas tuh turun. Oke, itu di mixes, kemudian kita pindah ke halaman special function. Nah, ini yang teman-teman banyak tanya ya, gimana caranya setting switch supaya bisa keluar suara mbaknya. Oke, kita enter, berkedip. Nah, setting dulu mulai dari switch arming. Oke, switch naik dulu ya, tapi sini turun. Di enter, kemudian kita geser ke kanan, enter, 10, 9, 8, kita cari namanya play track. 5, 4, 3, Ada suara ayam, ada suara ini, countdown juga, campur jadi satu. Oke, kita pilih play track, kemudian kita geser ke kanan, kita enter, dan di sini bakal keluar file sound yang ada di dalam micro SD. Kurang lengkap nih, nggak seperti punya protakal. Nanti bisa cek link di bawah video, protakal taruh di Google Drive, itu teman-teman bisa download ya. Oke, di sini protakal kalau ini untuk arming, jadi protakal maunya pakai engine on ya. Nggak ada guys. Loh, kok bisa nggak ada ya? Oke, jadi di sini kasih aja arm. Mana nih arm? Ini arm. Coba ini turun. Terus diangkat arm ya. Oke, sudah. Kemudian kita RTN. Nah, kita turun ke bawah, enter, kita cetrekin ke bawah. Nah, ini tanda panahnya beda ya, yang ini ke atas, yang tadi ke bawah. Kemudian kita enter, geser kanan, kita cari play track, bisa enter, terus kita geser play track, tek, enter lagi, geser ke kanan, kita enter, dan kita cari engine off. Nah, engine off ini dari pabrikan sudah dapat ya, cuman engine on belum dapat. Oke, kita coba cetrek arm, engine off. Nah, jadi sesuai ya, untuk ke atas itu arming, nyalakan motor, ke bawah matikan motor. Oke, RTN, terus geser lagi, kita pencet enter. Nah, sekarang setting switch untuk mode. Ini modenya kan di paling bawah ya, diangkat ke tengah. Kita mau setting yang paling bawah dulu. Oke, ini kebacanya SB atas. Oke, enter, kita geser kanan, terus kita play track. Geser kanan lagi, kita cari angle mode. Nah, ini dia, ang mode. Oke, kita cetekin tengah, kosong karena belum disetting. Cetekin ke bawah. angle mode. Nah, seperti itu. Oke, RTN, kita turun lagi, enter. Sekarang kita setting switch yang tengah. Nah, yang tengah protakal untuk settingan protakal biasanya protakal kasih di air mode. Ini tetap pilih namanya play track. Oke, kemudian geser kanan, cari di acro mode atau air mode. Nah, ini ada air mode ya. Coba cetrekin. Angle mode. Oke, itu dia hitam ya, bold. Air mode. Nah, yang SB tengah dia bilangnya air mode. Jadi teman-teman waktu setting sound itu disesuaikan sama di settingan di Betaflight. Oke, turun ke bawah, yang terakhir cetekin ke atas, enter, geser kanan, kita pilih play track, enter, kita geser kanan lagi, kita cari flip. Ini langsung scroll ke kiri ya, jadi langsung ke paling bawah. Nah, udah ada ternyata guys. Sebentar, kalau nggak salah ini ada turtle mode ya, kalau protakal nggak salah ingat sih. Di mana ya, jadi teman-teman nanti bisa, sebentar, normal mode sepertinya bukan ya. Jadi di Radio Master Zuru ini ada beberapa sound yang baru ya, flight mode,
flight mode apa ya namanya ya. Oke, coba terus. Sepertinya pertama lupa ya. Jadi nanti oh ada buzzer aktif ini ya. Jadi buat mengaktifkan buzzer. Wah, ini blank pertama. Baca di mana ya untuk flip turtle mode. Kalau ini coba Air mode. Turtle mode on. oke, ternyata ini guys, turtle mode on. Air mode. Oke, tengah air mode karena ini hitam ya. Turtle mode on. Oke, jadi turtle mode on. Kemudian kita RTN. Yang terakhir enter, kita pencet SD. Misalnya teman-teman taruh di sini untuk beepernya, berarti ini yang dicetakin. Cuman protokol settingnya di D. Pencet aja sekali dan dia kebaca SD ya. Enter, kita geser kanan. Ups, kalau kelebihan ke sini ya. Kita pencetnya di over, terus kita geser ke play track. Kemudian kita geser kanan, kita langsung scroll turun ke bawah, cari B. Oh, sorry. Kita turun ke buzzer active. Nah, ini dia. Kita pencet. Buzzer active. Buzzer active. Buzzer active. Oke, yang terakhir GPS rescue. Kita setting switch yang sini karena sudah di setting di mixer sebelumnya ya, bahwa GPS rescue taruh di switch SC. Kita enter, kita geser kanan, cari play track. Enter, kita geser kanan, kita cari GPS. Return to home, RTH kalau nggak salah loh ya, lupa ingat sih. Jadi kalau ini belum ada ya, nanti teman-teman bisa download dulu, dimasukin ke micro SD, kemudian di setting soundnya. Kalau nggak salah ingat sih ada ya, ternyata lupa sih. Bang bang, angle mode, altitude, air mode, acro, 3D. Coba waypoint. Waypoint, yang anggap aja itu GPS rescue ya. Karena belum lengkap juga sih. Oke, itu yang di internal profile. Air mode. Angle mode. Nah, ini gimana caranya reset supaya jadi balik 0? Pencet kanan scroll. Reset, kita enter. Reset flight, kita enter. 3 menit. Asalkan switchnya sudah di engine off. Kalau kita angkat, nah ini ya, kita angkat, terus kita mau setting enter reset flight. Nah, dia 3 menit balik, terus dia jalan lagi. Jadi ini mesti di Engine on. nonaktifkan. Engine off. Oke. Jadi itu reset flight. Oke. Sekarang kita masuk ke sistem. Pencet aja sistem sekali dan di sini halaman tools, halaman 1 ya. Karena ini pakai ekspresi LRS modul eksternalnya. Jadi teman-teman tapi kalau suruh sih pasti sudah ada ya luas script. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman masukin dulu ke micro SD di folder tools, scripts, kemudian masukin luas script ekspresi LRS. Nanti bakal muncul di sini. Tapi kalau sudah Radio Master suruh pasti sudah ada. Oke, kita masuk ke ekspresi LRS, di enter. Nah, teman-teman di sini bisa ngecek untuk firmware dari modul ILRS yang ada di belakang remote ini di firmware versi berapa. Teman-teman masuk luas script seperti ini, kemudian geser ke kiri, dan di sini kelihatan 3.2.0. Oke. Dan kalau mau mengaktifkan WiFi, teman-teman cuman klik WiFi connectivity, di enter, enable WiFi di enter, dan WiFi running. Teman-teman bisa cek di PC atau laptop untuk WiFi dari Express ILRS yang dari modul ini. Passwordnya Express ILRS huruf kecil semua, sambung semua untuk pertama kali connect. Kemudian nanti otomatis buka portal atau web dari Express ILRS. Itu fungsinya untuk update firmware ya. Oke, kalau kita sudah selesai, kita pencet exit, RTN lagi, dan ini pencet tahan. Nah, baru keluar ke halaman tools. Kemudian kita geser ke page 2 SD card ya. Jadi teman-teman kalau belum ada luas scriptnya, teman-teman masukkan di scripts. Nah, di sini tools ya, nanti ada tuh. Oh, ini sound guys. Wah, keluar lagi. Pencet SCS ya. Jadi ini sekilas info aja untuk SD card ya. Nah, di sini radio setup, teman-teman bisa setting nih. Kalau masih baru ya, disetting ke tahun 2023. Ini bulan Februari di tanggal 28. Oke, kita geser lagi ke kanan. Ini mungkin betul jam 1 ya. Terus pertama volumenya segini, mode ya, menyesuaikan bip karena bip ini. Nah, geser turun 1, volume di atas menyesuaikan, jadi garisnya sama.
Bip length, bip pitch abaikan, lewatin aja. Wave volume kalau kurang kenceng teman-teman bisa kencengin. Cuman peletakan settingnya di sini. Vario volume, pitch zero. Nah, baterai low biarin aja. Inactivity peletakan setting 5 menit. Memory low dicentang, sound off dicentang, RSSI shutdown dicentang. Backlight mode boot. Ya, keduanya. Duration peletakan kasih 20 detik. Brightness peletakan pakai 50. Alarm dikosongin, splash screen peletakan setting 4 second, power on delay kasih 0 aja supaya waktu nyalakan matikan remote cepet banget, nggak pakai titik jalan 4 kali ya. Oke, turun ke bawah dan pastikan RX channel ORD yaitu di AETR dan mode 2. Oke, itu halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6. Nah, ini yang paling penting. Kalau teman-teman udah pakai ILRS langsung scroll ke kiri. Nah, turun ke paling bawah, ADC filter nonaktifkan, sample mode teman-teman pilih ke 1 bit. Ini dipencet sekali-sekali aja itu. Udah, kemudian RTN, tak, kita pindah ke page terakhir yaitu page 7. Firmware STX Zero versi 270 ya. Ini paling baru sih, udah nggak ada lagi. Oke, jadi segampang itu untuk setting di Radiomaster Zero apapun ya, ILRS atau JP Frinban. Matinya cepet. Nah, itu fungsinya 0 detik ya. Nyalakannya pencetan sebentar, lepas. Welcome to Edge TX. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih buat siapa ya yang nyawer dan nakal. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat dan berguna. Kalau kurang jelas bisa japri petakal. Oke, see you next video. Pamit, thank you, and ciao.